Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi bersama Ibu Tin dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ke pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Coba kita bayangkan, apa yang akan terjadi jika bumi ini berhenti berputar? Tentu hari kiamat telah tiba. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Anak-anak simak ya, makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Apa yang disebut dengan hari kiamat? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Namun, kita harus percaya dan yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Nah, anak-anak masih ingat kan? Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang bagus sekali, rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Akan tetapi, manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan keburukan? Atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, maka surga telah menantinya. Sebaliknya, jika amal keburukannya lebih banyak, maka neraka telah menantinya. Nah, anak-anakku yang solih dan soleha, peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Anak-anakku, kiamat terbagi dua,
Yang pertama adalah kiamat sugro atau disebut juga kiamat kecil. Sedangkan yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, tahukah kalian apa kiamat sugro atau kiamat kecil itu? Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Nah, kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak baik atau tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan. Kemudian, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Yang kedua, anak-anakku, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Zalzalah, kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, maka manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kita menyimak tentang makna hari akhir, maka kita bertambah yakin atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pun harus lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan amal kebaikan dan amal soleh. Oleh karena itu, marilah anakku, kita hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya di video selanjutnya, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat dan juga hikmah beriman kepada hari kiamat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.